data demografi ini nanti tentu ini ada apa istilahnya tuh ya, atributnya ya, atribut atau apa istilahnya tuh, kategori ya, kategorinya ya, kategori. Kemudian ada jumlah ya, kemudian ada jumlah, kemudian ada persentase gitu ya. Nah, persentase ya. Kemudian apa pertama data demografi yang kita buat dulu? Misalnya apa? Saya punya ibu Nofri itu adalah jenis kelamin ya Bu ya. Nah, Iya jenis Pak, kelamin iya ya. Pak. Jenis kelamin. Nah, kategorinya jenis kelamin itu ada dua ya, laki-laki ya kan, sama perempuan. Nah, karena ini dua nih kita gabung nih, ya kan. Nah, berapa jumlah laki-laki Bu? Di Google tuh ada tuh Google Form tuh. Ntar Pak dilihat dulu. Oh ya, kalau enggak saya melihat nah, ya kan. Itu guna saya jadi editor ya, jadi saya bisa melihat. Oh, 10 laki-laki ya Pak. 10, yes, ya 10 Pak. oh 10 ya, oke. Ya. 10 perempuan Perempuan 45 Pak. 45, 44. 44. 4. Persennya berapa yang 10 nih? Ada di sana tuh ya. Bisa kalau manual survei kita itu kita hitung Yang pakai 10 SPSS 18,5%, Pak. 18,5% Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Nah, ini 81,5%. 81,5%. 5%, Pak. 5% ya. Oke. Ya. Ini kalau menaikkan dia buat seperti ini, Bu. Ya kan? Naik dia nih, ya. Jadi tabel itu kita buat cantik-cantik gitu ya. Kemudian apa lagi data demografi yang kedua? Umur Pak, umur. Umur Ibu kelaskan juga ya. Apa kelasnya itu? Yaitu umur paling rendah berapa itu? 25 ya. 20-30 ya. Oke. 20-30. Ya kan? 20 sampai 30 tahun. Ya. Bisa berapa lagi? Sebenarnya 31 tuh ya. 31 sampai 40 tahun. Apa lagi? 41 50 tahun. Ya kan? Habis itu 50 tahun ke atas ya, Bu. Ini berapa nih, Bu? Berapa nih kalau di ininya? Oh, ini Pak Non. Berapa, Bu? Dapat, Bu? Belum Pak, sebentar Pak.
Bang, Lelo duduk bang. Nggak ada dipisah, Pak. Gimana cara melihatnya tuh, Pak? Oh, nada. Berarti Ibu nanti Ibu kasih kode aja nanti. Enggak, di anunya ada itu di Mana, Pak? Google Form-nya itu. Oh, Persentasenya yang ada, Pak. Ini persentase itu. Oh ya nanti hitung lagi gitu. Ya. Berapa tuh persentasenya tuh? Yang 20-30, 9,3%. 9,3%. Nah, habis itu 29,6%. 9,6%. Habis itu 38,9%. nah, tinggal kali aja nanti untuk yang jumlahnya. Ya, Habis itu Pak. 22,2%. 2. Nah, kali aja nanti ini. Ya Ya, kan? Pak. Nah, 54 kali 0,093. Berapa tuh? Ya. Nah, ini diteruskan nanti ya. Sudah selesai ini nanti ya. Nanti kita kasih garis seperti ini ya, cantik-cantik deh ya. Nah, itu gini ya, kemudian mungkin habisnya di sini nanti ya. Tergantung lah nanti nak berapa banyak data demografinya. Kemudian nanti kita copy, nah, kita masukkan ke artikel kita ya. Nah, data demografi, ya kan, kita masukkan. Nah, keluar di sini nanti, ya. Kemudian biasanya ini kita buat pakai ya, Time New Roman gitu, nah, kebanyakan lah. Tapi nanti tergantung artikel jurnalnya nanti. Jurnal itu dia menggunakan apa gitu ya. Nah, ya. Ini mungkin tabel 1 mungkin ya. Data demografi gitu. Oke? Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengolahan data dengan Smart PLS lagi ya. Oke. Nanti tinggal isi aja nanti ini berapa. Nah, untuk Smart PLS ya, pengolahan data untuk Smart PLS ya, maka nanti ke yang data kita ini kita coret ini dulu ya. Ini tidak perlu ya. Jadi ini tidak perlu. Jadi data demografi dan yang lain-lain itu tidak perlu gitu. Ya kan? Jadi kita coret. Kita coret ya. Kalau dapat satu orang dari anggota kelompoknya mencatat, satu lagi melaksanakan ya. Sehingga kedua-duanya nanti tahu. Nah, ini kita delete. Ya kan? Kemudian masing-masing item ini kita kasih kode. Nah, Bu Nofri ini variabel apa ini Bu? Item untuk variabel apa ini yang item pertama ini? Variabel Y. Ya, Y itu apa namanya variabelnya? Apa nama variabel Y-nya? Apa nama variabel Y-nya? Ini betul tuh variabel Y itu. Variabel apa namanya? harus sikat, Pak. Dengan Apa? Partisipasi terhadap perubahan. Oh, partisipasi terhadap perubahan. Kita ambilnya PTP ya. Partisipasi terhadap perubahannya. Atau partisipasi pada perubahan lah. Partisipasi pada perubahan, PPP gitu ya. Ya tuh, item pertama itu memang itu tuh, Putri. Iya betul Pak. 3 pertanyaan, 3 item pertanyaan Pak.
3 item ya. Ya, Nah, nanti ini PP2, nah ini PP3. Kemudian tuh ini berapa itu? variabel independen. Apa itu Sikap namanya? terhadap perubahan. Apa? Sikap terhadap perubahan. Nah, sikap pada perubahan ya, SPP ya. Berapa item tuh? Eh, se- Berapa item? Bentar, Pak. Sembilan, 18 Pak. 18 item. Oh, 18 item ya. Ya, Yang sikap untuk terhadap, sikap ini. ya, sikap terhadap perubahan 18 item. Oke, berarti 18 ya. 18. Oh, sepuluh, 18 ya. Terus berapa lagi? Variabel moderasi, Pak. Apa tuh? Persepsi dukungan organisasi. Persepsi dukungan organisasi. PDO ya. Ini singkatnya tergantung kita aja ya. Berapa item? 9, Pak. 9. Berarti apa tadi itu? Apa? Persepsi ya. Persepsi dukungan organisasi. Persepsi dukungan organisasi ya, PDO ya. Oh, berarti sisanya PDO lagi nih ya, nak. Nah, 9 ya. Oke. Kemudian ini kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan ya. Kemudian di bawahnya juga perlu kita bersihkan ya. Kalau ada nanti, oh nanti salah baca Smart PLS-nya. Ya ini juga kita bersihkan, ya kan. Nah, habis itu kita simpan. Simpan, save as. Simpannya harus tahu kita di mana ya. Bisa simpannya di MP ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini riset manajemen perubahan kelompok 1. Nah, kemudian perlu kita catat ya, ini SIM extensionnya itu adalah CSP. Karena tidak bisa dibaca nanti oleh Smart PLS. Ya, CSP. Nah, ini dia CSP ya. Kemudian baru kita save. Nah, oke. Kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Kemudian kita buka Smart PLS lagi ya. Kita buka Smart PLS. Ya kan?
Nah, Smart PLS 3 ya. Nampak saya buka ini. Belum, Pak. Belum ya. Jadi saya pakai apa tuh ini di sini ya. Saya mau buka. Oh, kita buka dulu ya, baru kita share nanti ya. Buka dulu, ya kan? Kita buka ya. Kita buka. Ntar ya. Enggak lama bukanya. Nah, udah buka ya. Kita buka. Mana dia ini ya? Oh, ini ya. Nah, kalau ini udah nampak. Nampak, Pak. Ah, ada Smart PLS udah nampak ya. Nah, oke. Nah, langkah pertama adalah kita klik file ya. Kemudian kita create new project. Ya. Jadi create new project. Nah, kemudian apa nama proyek kita ini? Nanti ini mini set kelompok 1 ya. Nah, kemudian kita klik OK. Ya kan? Klik OK. Sehingga muncullah, ya kan? Muncullah menu di sini MRKL1, berarti mini set kelompok 1. Kemudian di sini ada nampak double click to import data. Ya kan? Double click to import data ya. Nah, kemudian kita double klik nih, ya. Kemudian kita cari tadi data yang kita simpan tuh di mana tadi, yang CSP tadi itu. Nah, kalau saya simpan di sini tadi ya, MR RM R RMP KL 1 ya. Nah, habis itu open. Kemudian betul nih ya, kemudian kita oke kan. Nah, keluarlah berarti dia bisa baca data kita. Ya kan? Nanti masalahnya mungkin ada datanya yang kosong ya. Untuk itu nanti remedinya kalau dia kosong itu banyak, lebih dari 25% terpaksa responden itu dibuang dia. Tapi kalau kurang, maka nanti kekosongan itu bisa diganti dengan rata-rata ya, dirata-ratakan lalu bisa diganti nanti gitu ya. Jadi yang kita impor ini adalah yang berisi semuanya. Berarti kelompok 1 berisi semuanya nih. Sehingga bisa dibaca oleh Smart PLS. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kita menggambar lagi ya, model. Ya kan? Itu kita klik new pet model. Ya, kita klik new pet model. Nah, kita buat model 1 ya. Mungkin penelitian kita besok-besok itu mungkin banyak model ya. Nah, nanti kalau banyak model kita buat model 1, model 2. Kalau ini mungkin 1 aja kan. Tapi kita aja kita buat model 1 ya. Kita klik OK. Ya kan? Nah, keluarlah kanvas kosong nih ya untuk kita menggambar model di sini ya. Nah, mana model Bu Nofri tadi udah dipoto, Bu? Model penelitiannya mana, Bu? Udah di grup Pak fotonya Pak. Oh, udah ya. Oh, jadi Bu, partisipasi itu Y, sikap X, kemudian pos sebagai variabel moderasi ya, Bu ya. Nah, nanti itu
partisipasi ya. Ini tadi ketinggalan satu anunya nih, P-nya nih ya. Jadi caranya gimana, Bu? Caranya kita klik, kemudian kita blok, ya kan? Variabel Y ini, item variabel Y ini, kemudian kita tarik ke kanan ke ruangan ini, gitu ya. Maka keluarlah ini, ya kan? Kemudian apa lagi? Sikap ya, berarti sikap itu S. SPP tadi ya, kita blok juga. Sikap nih 18 tadi ya. Nah, habis itu dari sini dia, ya. Apa lagi? Persepsi ya, PDO. PDO kita blok juga, ya kan? Kemudian, nah, nampak di sini ya, ada semua variabel udah, ya kan? Variabel sudah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kasih nama variabel ini. Laten variabel 1 itu kita ganti namanya apa? Nah, caranya adalah kita klik kanan gambar yang bulat ini, ya kan? Konstruk ini kita rename dia. Kemudian kita kasih nama partisipasi pada perubahan ya. Partisipasi sesuai dengan nama yang tadi itu pada perubahan. Ya kan? PPP tadi ya. Nah, berikutnya lagi PDO. Kita kasih juga. Nanti kita klik kanan, rename. Jadi PDO itu adalah persepsi, dukungan, organisasi ya. Nah, kemudian ini kita kasih nama juga sikap ada perubahan ya. Kalau kita awalnya huruf besar semuanya ya. Kalau enggak. Kita cuma konsistensi aja gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa merubah ya, karena biasanya item ini di sebelah kanan kalau dia itu di Y ini ya. Maka kita klik kanan, kita kasih ini ya, pindah dia ke kanan, ya kan? Kemudian kita mau ini di atas misalnya ya. Kita klik ini, kita ambil yang ini, kita di atas ya. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya kita aturlah sehingga kelihatan manis gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita hubungkan lagi, ya kan? Hubungkan, ya. Pertama hubungkan antara sikap dengan partisipasi. Kita klik connect ini ya. Kita klik connect. Kemudian kita klik di variabel sikap ini. Kemudian kita buat garis di ke variabel partisipasi. Kemudian kita klik kiri ya. Nah, selesai ya. Kemudian dalam Smart PS3 ini, kalau untuk variabel moderasi ini tetap kita hubungkan dia dengan ini ya. Y, kita hubungkan dia. Nah, ada terhubung dia. Kemudian kita buat lagi model interaksinya lagi. Ya kan? Interaksi antara moderasi dengan X. Jadi kita klik kanan di sini, ya kan? Kemudian kita klik add moderating effect. Nah, kemudian dia tanya, apa variabel moderasinya? Variabel moderasinya adalah persepsi tadi ya. Oh ya, persepsi. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya adalah sikap. Kemudian dibentuklah satu variabel nanti ya. Ini moderasinya. Ya kan? Nah, ini moderasi. Ya, moderating effect itu berarti nanti bisa kita rename juga. Yaitu interaksi antara, ya kan? SPP kali PDO ya.
Nah, itu ada interaksinya. Artinya itu adalah interaksi ya. Jadi moderasi itu sama dengan interaksi. Berinteraksi dia parabel, moderasi ini dengan X. Nah, kemudian kita atur supaya bagus. Nah, kemudian baru kita masuk ke tahapannya tadi itu ada 2 tahap tadi. Nah, tahap pertama apa namanya tadi? Bonafri? Kan ada 2 langkah tadi mah. Measurement model assessment, Pak. Ah ya. Nah, menu untuk model measurement model assessment itu adalah calculate, ya kan? Kemudian nanti PLS algoritma, ya. Nah, kemudian kita minimum interaction-nya 100, kemudian kita klik OK. Start calculation. Kadang sama PLS-nya juga dalam bahasa Indonesia ya, dia mulai menghitung kalau dalam bahasa Indonesia bahasanya. Start calculation ya. Kemudian kita start calculation. Nah, berhasil dia. Ya kan? Nah, apa yang kita lihat, Bu? Untuk measurement modelnya apa yang kita lihat? Lihat lagi PPT tadi. Outer load, pertama apa? Outer loading. Ya kan? Nah, ini dia outer loadingnya. Nah, nih. Ya, ini outer loading. Nah, seperti yang ada di sini, nampak di sini, memang banyak pada ibu itu yang tidak valid gitu ya, Bu ya. Coba dicatat, Bu. Iya, Pak. PDO itu yang tidak valid adalah PDO 3, habis itu PDO 5, yang merah-merah nih ya, PDO 7, ya, dan PDO 8. Nah, kemudian untuk partisipasi valid semuanya ya. Sedangkan untuk sikap itu yang tidak valid SPP 1, SPP 11, 12, 13, kemudian SPP 2, 3, 4, SPP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu yang tidak valid. Nah, yang tidak valid ini nanti kita keluarkan. Udah dicatat, Bu? Putri udah catat tadi mana yang tidak valid. Nanti bantu saya sebutkan nanti ya. Nah, ini kita selesaikan dulu ya, karena ini tidak valid. Karena outer loadingnya itu di bawah 0,7. Ya. Nah, kemudian kembali kita ke model dan kita ingin hapus yang tidak valid tadi itu. Oke. PDO nomor berapa tidak valid tadi, Bu? PDO 3, Pak. 3, berapa lagi? 1, Pak. Berapa? Berapa lagi? 3, 5, 7, 8, Pak. 3, 5, 7, 8 ya. Nah, Ya. udah tuh ya. Kita susun lagi dia supaya bagus dia ya. Nah, SPP berapa yang tidak valid, Bu? 1, 11, 12, 13, 1, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 9. Nah, ini akibat sampel kecil ya, Bu ya. Salah satunya ya penyebabnya sampelnya kecil sehingga banyak item yang tereliminasi gitu. Kemudian kita susun begini juga ya. Nah, kemudian kalau udah selesai ini kita tes lagi measurement modelnya itu ya. Tes lagi dengan cara calculate kemudian start calculation. Nah, kita dapat ini. Kita lihat lagi auto loadingnya ya. Nah, oh kiranya masih ada PDO 6 di bawah 0,7. Kita dilihat lagi ya PDO 6 ya.
Nah, kemudian kita atur lagi deh ya. Setelah itu kita kalkulasi lagi ya. Kemudian kita lihat auto loadingnya. Oh, masih ada lagi PDO 9. Ya, PDO 9. Nggak masalah ya, Bu ya. Nah, kemudian kita dilihat lagi ya. Nah, udah bersih dah. Ya kan? Udah bersih. Jadi untuk apa nih? Untuk mengkopinya ya atau mengambil hasil measurement model ini yang kita perlukan itu nanti autoloading nih ya. Autoloading ini kalau eh, diekspor bisa juga ya. Nanti diambil. Nanti saya ekspor dong ke ibu ya. Ini MMA ya. MMA, Measurement Model Assessment. Nanti bisa dibuka di Excel gitu ya. Nah, ini dia, ya kan? Nanti bisa buka di Excel. Namun di sini juga bisa kita simpan dia melalui menu. Tapi kalau profesional untuk kita ya, Smart PLS kita ya, berarti ini kita simpan Excel format ya, kemudian kita simpan di kertas kerja, ya kan? Kertas kerja tadi itu saya simpan sini, ya. Kemudian nanti kita simpan lagi eh, construct, reliability dan validity. Ini masih diskriminan ya, convergent ya, Korba alpha, composite ya. Kemudian termasuk juga AV tadi kita simpan, ya kan? Simpan sini dia ya. Kemudian diskriminan validity ya. Nah, diskriminan validity-nya ini adalah Pernah-Lecker nih ya. Nah, ini Pernah-Lecker kita simpan ya. Pernah-Lecker. Kemudian cost loading kita simpan juga Excel format, ya kan? Kemudian di sini di Excel ini nanti baru kita buat tabel yang bagus-bagus untuk masukkan ke dalam artikel kita gitu ya. Kemudian ini kita simpan juga STMT ya. STMT. Nah, ini kita simpan juga. Kemudian gambarnya pun kita simpan juga, ya, modelnya gitu. Nah ini, nah model ini bisa kita buat berwarna dan bisa juga kalau ingin berwarna ya boleh ya ini berwarnanya ya. Ini yang berwarnanya ya. Simpan export as image to clipboard ya, berarti kita simpan ke Excel ya. Nanti saya lihatkan ya di Excelnya itu yang sudah tersimpan itu. Sekarang nampak Excelnya, Bu? Enggak kan? Nampak, Pak. Nampak, Oh Pak. nampak, oh nampak ya. Oke oke oke. Nah, simpan ini ya. Kemudian kalau mau hitam putih, saya juga ya. Kalau mau hitam putih, ya kan, motem gitu ya. Ambil yang black, ya kan, apply. Nah, kita simpan ini kan hitam putih, ya kan. Nah, nanti mau masukkan yang mana? Kalau saya suka hitam putih, ya.
hitam putih. Oke. Nah, untuk dimasukkan ke dalam laporan kita, ke dalam tesis atau ke dalam ini ya, ke dalam artikel kalau tugas ini ya, maka pertama kita bisa buat dari sini ya. Nah, jadi di sini kita buat. Jadi pertama kita buat dulu, ini kan auto loadingnya tadi. Jadi kita buat dari sini, ini kita copy ke ujung ya. Nah, di dua ini kita buat. Ini adalah nah, ini kita buat apa namanya tadi ini? Persepsi ya. Persepsi dukungan. Persepsi dukungan organisasi. Ya kan? Kemudian kan 3 itemnya ya. Nah, kemudian P3 apa tadi? P3 itu apa tuh? Partisipasi ya. Partisipasi pada perubahan. Ya kan? Nah, kemudian SPP sikap ya. Sikap pada perubahan. Nah, pada perubahan. Kemudian selanjutnya adalah kita buat di sininya outer loading ya, loading ya. Nah, auto loading ini kalau untuk PDO ini auto loadingnya yang kita pindahkan, ya kan. Kemudian kalau untuk SPP ini auto loading yang kita pindahkan juga, ya. Kemudian untuk interaksi ini auto loadingnya ya. Ini interaksi ini kan anu ya, SPP kali PDO ya. Nah, itu ya. Setelah itu apa lagi? Peromba alfa. Peromba alfa. Nah, setelah peromba apa? Yang diperlukan itu ya komposit ya. Composite reliability. Ya kan? Dan kemudian apa? Average varian extracted ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, di situ masuk lagi. Berapa koromba alfa untuk perkalian itu? 1 ya, kita copy. 1, berarti 1 koromba alfanya ya. Kalau untuk persepsi berapa item tuh ya? 3. Nah, berapa koromba alfanya? PDO. Persepsi. Nah, ini ya. 0, wah ini yang kita kali dengan yang itu tidak sama ya. Harusnya tadi dia itu um, loadingnya tadi, sorry, pembalapannya tinggi tadi itu. Berapa pembalapannya nih? Kalau nggak sama kadangnya anu dia. Kalau kita lihat di MMA tadi ya, MMA ini juga bisa dilihat, ya kan? Auto loading. Nah, lihat di sini nanti. Di tadi itu ini dia ya. Nah, lihat di sini nanti ya.
Loadingnya di sini. Nah, sorry kalau apa-apanya di sini ya. Nah, ini. Berapa kalau apa-apanya nih? Partisipasi 0,901 ya. Jadi waktu kita copy itu berubah deh ya. Jadi kita lihat di Excel yang MMA itu, atau kita lihat di Smart PLS-nya gitu ya. Yaitu partisipasi itu sebesar 0,901 ya. Jadi ini 0,901. Nah, kemudian partisipasi berapa? Nah, ini juga salah di sini nih. Partisipasi berapa? 0,784 ya persepsi ya. 0,874. Terbalik nih nak. Ini 0,901, 0,704. Nah, lambda alfanya si berapa? Sikap. Sikap berarti 0,914. Ya kan? 0,914. Nah, itu deh ya. Nah, nanti ini kita copy ya. Kita copy format aja ya. Nah, oke, kita copy format aja. Angkanya kita hapus. Composite reality lagi. Berapa composite reality untuk ini? Composite CR ya. Composite reality itu ini. Partisipasi 0,938. Ya kan? 0,938. Persepsi berapa? 0,876. Ya kan? 0,876. Kemudian sikap berapa? 0,933. Ya kan? 0,933. Nah, kemudian AV lagi. AV untuk persepsi berapa? Untuk persepsi 0,834. 0,8 di bawah ya. Partisipasi ya 0,834. 0,834. Aduh, ini di bawah nih. Kemudian untuk persepsi 0,703. Nol koma 703 ya. Apalagi sikap 0,700. 0,700 ya kan. Kemudian ini satu ya. 00. Ini juga satu tadi ya. Ini juga satu. Nah, ini belakang koma ini konsisten ya kita ya. Kalau tiga ya tiga semuanya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah item. Ini moderating ya. Ini variabel. Oke. Kemudian baru kita sini. Nah, jadi tabel itu sebagusnya kita buat di Excel dulu gitu ya. Kemudian kita percantik dia ya. Ya kan? Ini kita kurangi dia menjadi 3. Ya kan? Nah, dah. Baru kita copy ke
ke laporan kita, ya, laporan kita gitu ya. Nah, ini dia, ya. Nanti kita pakai time New Roman ya, 10. Nah, ini tabel 2. Tabel apa ini? Outer loading ya. Kita bisa juga kita buat convergent ya. Convergent validity, ya kan? Convergent validity. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau mendapatkannya ya, karena mungkin gitu. Jadi mudah kita mau ininya, mau apa namanya itu, mengeditnya gitu ya. Nah, oke, udah selesai dah. Nampak Word ini? Nampak? Nampak, Pak. Oh ya, nampak ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Setelah convergent validity apa lagi? Jadi convergent validity ini udah keempatnya selesai itu, ya kan? Yaitu overloading, kernel alpha, composite reality, sama average variant extracted. Apa lagi? Tentu diskriminan validity, ya nak? Ya. Nah, di diskriminan validity itu tadi mudah-mudahan tidak berubah tabel itu ya. Mudah-mudahan sama ya. Warna leker pertama ya, ya kan? Betul nggak? Nah, nanti itu ini kita rasanya ini memang berubah juga ini. 0,63 berubah juga ada ya. Maka kita harus ini partisipasi pada perubahan. Ini PPP ini ya. Partisipasi pada perubahan. Kemudian persepsi ini PDO. Ya kan? Ini SPP PDO, ini sikap. Sikap pada perubahan SPP ya. Nah, ini karena dia berubah, nggak bisa kita gunakan, nggak tahu juga kenapa berubah dia ya. Ya kan? Ah, Tampil ya. Nah, tampil lagi di sini tadi ya. Nah, ini berapa nih? 0,913. Bisa dipoto, Bu. Bisa foto lah, ya kan? Nah, berarti partisipasi berapa tadi? Partisipasi apa, Bu? 0,913 ya. Bawahnya 0,6, bawahnya lagi minus 0, kalau minus ini di Excel ini harus tanda petik dikasih ya. Kalau enggak no dia dong. Ya kan? 0,305. Tapi lagi 0,708. 708 ya. PDO 0,839 ya. Dia diagonal ya. 839. 0,032. Apalagi 0,691 ya. Nah, ini 1.
bawahnya minus 0,259, ya kan? Sini 0,836, 0,836. Oke ya. Kemudian kita luruskan semuanya ya. Nah, kemudian kita tiga angka belakang koma, kalau tiga angka semuanya ya. Nah, ada tiga angka. Kemudian ini variabel. Nah, kemudian kita buat ini namanya ya. Kemudian kita copy, dan masukkan lagi ke kita, tesis kita ya atau artikel kita kalau di sini. Ini tabel berapa ini? Tabel 3 mungkin ya. Yaitu diskriminan ya, diskriminan validity ya, Ponnelleker criterion ya. Oh, maaf ya terlempar tadi saya. Sinyalnya tidak bagus. Ah, ada pertanyaan sejauh ini? Harus ada championnya nanti satu di sini ya, di kelas ini ya. Diharapkan Putri ini sebagai full time student ini. Banyak belajar ya. Ya tuh Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk item pertanyaan yang dibuang tadi itu, Pak, itu gimana itu? Ya, ya kita tinggalkannya lagi. Berarti dia tidak valid, ya kan? Berarti dia tidak sahih dalam konteks studi ini gitu. Dalam penelitian Ibu Nofri sama Putri ini. Ya, jadi nanti kita ceritakan nanti di artikel itu. Jadi kita bilang bahwa untuk measurement model berapa tahap tadi itu? 3 ya. Baru udah berhasil bersih. Nah, jadi tahap pertama tadi apa yang dapus tuh? Bilang tuh, misalnya dari item sikap itu kan 18, banyak dihapus ya. Nah, kemudian tahap pertama tidak valid. Tapi tidak perlu kita tampilkan tabelnya, yang tabel itu yang terakhir saja. Tapi kita ceritakan, ya kan? Setelah itu tahap kedua, ada lagi tahap kedua yang tidak valid kan? Item berapa itu sebutkan. Nah, tahap ketiga masih ada juga satu kalau nggak salah. Tahap 4 baru dia itu bersih, kan gitu tadi ya?
Itu makanya saya minta tolong catat tadi gitu. Nah, udah selesai dan tidak ada masalah lagi, baru kita dokumenkan dia ya, kita masukkan dia ke dalam artikel kita. Tentu melalui kertas kerja tadi ya, jangan main masuk aja gitu ya, supaya manis artikelnya gitu ya, tabel-tabelnya itu gitu. Oke, ada lagi? Oh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Semisal nanti ada data yang tidak valid, namun tidak, kalau misal nggak ada yang nggak terbuang, itu nanti modelnya bisa jadi atau tidak? Tetap bisa jadi atau enggak? Dan lalu Kalau waktu di posisi ceritanya, waktu menceritakan di Word-nya itu yang tidak valid itu tetap diceritakan sesuai berapa aja yang terbuang atau cuma dikatakan bahwa hanya ada yang tidak valid beberapa seperti itu, Pak. ya, jadi yang kita ceritakan itu apa yang kita jalankan, ya kan? Nah, itu prinsipnya ya. Jadi apa yang kita jalankan ya, tahapan-tahapan dari itu. Tadi kan saya contohkan yang tadi ya, yang kasus kelompok satu ini ya, ada 4 kali baru bersih. Jadi tahap pertama itu mana yang hilang, tahap kedua item berapa yang hilang, ceritakan ya, ceritakan aja gitu. Kenapa hilang? Kenapa di delete itu ya? Karena nilai outer loadingnya itu di bawah 0,7 gitu kan. Tahap ketiga apa? Tahap empat baru bersih dia, bersih baru tampilkan hasil yang terakhir itu. Nah, kemudian berapa yang boleh? eh Sebagusnya dua ya minimal ya, dua dua item satu variabel gitu, dua item pernyataan untuk satu variabel. Tapi kadang ada juga yang satu, sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau satu itu kan latennya sama dengan observed variable atau sama dengan manifest istilahnya. Nah, program masih bisa menjalankan kalau satu gitu. Nah, dalam konteks pembelajaran ini nanti kalau terjadi satu ya enggak masalah lah. Ya, saya pun ada juga publikasi internasional itu satu ya, nah, masih diterima oleh kalangan ilmiah gitu ya. Nah, jadi gitu, Ananda. Yang penting kita jangan manipulasi-manipulasi itu aja, kita apa adanya aja gitu. Ya, jadi Baik, terima kasih. berapa kata software validnya, ya itulah yang kita tampilkan. Ada lagi silakan. Ada ya. Kalau ada saya lanjut lagi ya tadi ya. Oh, tadi ya tadi itu baru ini ya, Porneleker kan. Yang berikutnya apa lagi itu Bu Nofri? Setelah Porneleker lagi lihat diskriminan di PPT tadi itu. Ya kan ada 3 diskriminan tuh mah. Ada Porneleker, yang keduanya apa itu? Cross loading, enak, ya kan? Nah, cross loading ini, nah ini dia ya cross loading itu ya. Datanya udah saya simpan. Oh, datanya salah ya nih. Seharusnya ini dia ya. Hmm, datanya salah kayaknya nih. Apa nih penyimpan di sini waktu saya transfer tuh salah. Nggak tahu nih kesalahan teknis nih, nggak paham kita ya. Jadi cross loading itu nanti kita em, ambilnya dari sini ya. Ah, dari sini. Ya kan? Coba kita ambil dari MMA tadi ya. Ada dari MMA. Kita ambil di Seminan Prediti ya. Kemudian ini pernah leker. Nah, ini cross loading ya. Mudah-mudahan bisa di copy. Oh, nah ini cross loading kan. Kita copy ke kertas kerja kita tadi ya. Nah, ini dia. Ini nanti.
Ini tadi ini ya. Nah, ini kan kita ganti ini ya. Supaya pendek gitu. Nah, kemudian kita putihkan dia semua ya. Kemudian tidak ada ini Times Roman. Nah, itu ya. Kemudian tidak ada garis ya, nanti kita buat garis versi kita gitu. Nah, seperti dilihat di sini ya kan. PDO itu kan dia harusnya loadingnya ke sini. Dia tinggi loadingnya ke sini ya, PDO ya. Nah, berarti kita tebalkan ya. Kemudian PPP juga ke mana EPP ke sini deh ya. Tebalkan dia. Kemudian SPP tinggi ke sini. Nah, berarti memang loading itu tinggi ke variabelnya itu gitu. Nah, misalnya SPP ini kan sikap ya. Ya kan? Nah, ini kan sikap. Nah, dia loading itu tinggi ke SPP. Kalau ke PPP cuma 0,531. Ke sini cuma 0,506. Di sini minus lagi. Berarti lebih tinggi ke sini gitu. Ya. Nah, berarti udah oke ini cost loading kita gitu ya. Ini cost loading ya. Ini variabel ya. Variabel. Kemudian ini kita ganti. Nah, kemudian kita kasih lah. Kita kasih eh, di sini ya. Nah, kemudian oke, ini cost loadingnya oke juga nih. Berarti ini mendukung diskriminan validity. Habis itu kita copy ke sini lagi ya. Jadi hasilnya tinggal cerita aja kita lagi nanti nih. Oh senang Bu Nopri ini ya, ada siap anunya nih kalau begini nih. Tapi ajarkan kawan yang lain Bu Nopri nanti tabel 4 diskriminan. Jadi cross loading ya, cross loading. Nah, ya. Apa lagi? Apa lagi Putri? Apa lagi Putri? STMT ya. STMT lagi. Ya kan? Nah, STMT ini coba lihat di sini ya. Nah, ini dia STMT-nya di sini. Kita copy, kita masukkan ke kertas kerja kita tadi ya. Nah, kita bersihkan dia tanpa garis, ya kan? Tanpa warna, warna huruf juga ya. Maka nanti kita copy juga dari sini yang ininya ya. Nah, oke, kemudian kita kasih ini. Kemudian kita copy ke anu kita, ke laporan kita ya. Berarti ini tabel 5, ya kan? Tabel 5.
apa tadi itu? Diskriminan ya. Ini apa tadi? STMT ya. Nah. Oke. Nah, udah selesai itu anunya untuk tahap pertama. Tahap kedua apa lagi? Tahap kedua apa? Penilaian model struktural. Ya. Tunggu dulu tadi lupa kita mengcopy anunya ya. Mengcopy modelnya ya. Jadi model itu juga kita masukkan ke dalam modelnya. Nah, Ibu suka yang putih atau yang berwarna, Bu? Masukkan. Warna Bu aja Nopri. enggak. Warna aja Oh, enggak, Pak. suka berwarna, Ibu ya, boleh. Saya masukkan berwarnanya. Ya kan? Nah, nanti ini dia. Ya. Masuk dia kan. Nanti Ibu edit lagi sedikit nanti ini. Formatnya ini. Apa namanya itu? Crop ya. Ini crop. Nah, ini crop. Nah, dah kan. Nah, dah. Oke. Berarti tadi itu dari tabel ini itu namanya adalah MMA ya, measurement model assessment. Kemudian di sini nanti setelah ini namanya SMA ya, SMA lagi ya. SMA itu apa yang kita ini kan? Nah, jadi SMA itu pertama tadi kan Q kuadrat, kemudian R kuadrat, ya kan? Nah, untuk Q kuadrat ini langkahnya calculate, ya kan? Kemudian blindfolding, ya, blindfolding. Kemudian start calculation, blindfolding ya. Nah, didapatkan blindfoldingnya itu 0,428 ya. Kita copy ke SMA ya. Nah, berubah sampai di sini ada 0,29. Berarti tidak tepat anunya itu ya. Catat satu Putri. 0,428 ya. 0,428. Ya kan? Ini P square-nya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru nanti R kuadrat. Ya kan? Sorry, R kuadrat sudah juga tadi itu. Di sini R kuadrat tadi ya. Catat juga Putri ya, ini R kuadratnya ya. Jadi tinggal ini lagi. Ini. Nah, ini blindfoldingnya ya. Nah, tinggal lagi yang terakhir yaitu blindfolding apa nih? Ini lagi ya, bootstrapping ya untuk mendapatkan variabel mana yang berpengaruh gitu ya. Nah, jadi langkahnya apa? Calculate, habis itu bootstrapping, ya kan? 500 cukup ya. Basic bootstrapping, kemudian start calculation. Nah, dapatlah hasilnya, ya kan? Jadi di sini kalau persepsi dukungan organisasi itu berpengaruh positif ya. Signifikan karena nilai P value-nya kecil daripada 0,05. Di sini dapatnya 0,017. Kemudian untuk sikap pada perubahan
juga berpengaruh signifikan ya kan? Yaitu sebesar 0,003 ya. Nah, sedangkan untuk moderasi, ya kan? Moderasi tadi itu persesi dukungan organisasi memperlemah hubungan antara sikap dengan partisipasi karena dia negatif. Nah, itu ada teman Ibu Nopri ya kelompok 1, ya kan? Nanti simpan juga ininya SMA-nya nih ya, SMA. Kalau saya transfer ke Excel, enggak no dia nampaknya. Nah, ini deh ya. Saya Nah, kemudian kertas kerjanya, ya kan? Coba kita coba aja dulu ya, bisa nggak simpan, simpan. Kalau enggak kita ambil dari Anu nanti. Oh, kalau ini udah betul nampaknya, ya, udah betul ya. Yang kita perlukan cuma ini ya, original sampel itu sama dengan koefisien regresi itu. Kemudian T statistik sama P value. Nah, itu yang kita perlukan. T statistik, ya kan, sama P value. Hmm, itu ya, hasilnya gitu ya. Kalau mau digabung tabel ini ya, tabel apa tadi itu R kuadrat bisa juga ya. Misalnya di sini ini pengaruh. Pengaruh ya. Ini partisipasi ada perubahan. Ini Eusebius variabel dependen. Ini Q, ini Q ya. Nah, ini simpulan, ini simpulan, ini simpulan. Ya, jadi itu gambarnya ya. Nah, ini buat seperti ini. Kita gabungnya tabelnya tabel yang R kuadrat sama Q kuadrat dengan hasilnya ya. Hmm. Kemudian ini kita jadikan 3. 3 belakang koma ya. Ini enggak betul tadi ini. Coba lihat nih berapa nih ya. Yang 2402 ini itu ya. Hah? ya Bukannya tanggal ini salah original ya. Ini harusnya ini ya. Ah, gitu nak. Ini juga ini juga ini. Tadi ya. Nah, R kuadrat berapa tadi?
Kuadrat 0,557. berapa Putri? 0,557, Pak. 0,557. I kuadrat 0,428. 0,428. Nah, ya kan? Untuk original sampel itu kayaknya angkanya beda juga, Pak. Oh, beda. Beda, Pak. Berapa tuh? Yang pertama 0,290. Pertama 0,290 ya. Oh iya ya. 0, jadi tadi kalau kita transfer langsung ya 0,2. 290. Kalau yang keduanya Pas, Pak. 3 0,456. 0,456. 456. Oke. Nah, kemudian ini kita simpulkan ini apa nih? Saya jadi nanti lihat di literatur ya. Saya jadi ini kuat. Ya kan? Kalau ini misalnya apa? Misalnya kuat juga misalnya. Nah, kalau ini hipotesis nih diterima karena dia kan ini diterima. Nah, ini ragu saya apakah di hipotesisnya itu nanti memperlemah persepsi dukungan organisasi. Kalau iya memperlemah berarti diterima juga dia. Atau kita cuma melihat dia itu berperan atau tidak ya sebagai variabel moderasi, maka diterima dia. Tergantung hipotesis kita nanti gitu. Ya. Nah, kemudian udah selesai ini ya, nanti kita copy ke ya kan? Copy ke laporan kita ya. Selesai studinya, tinggal nulis lagi ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita diedit ya enggak masalah ya. Kalau tabelnya lah bagus tuh berantakan nanti tiba di sini dia. Ya kan? Nah, kemudian gambar terakhir juga kita ambil, gambar untuk struktural model ya. Tadi Ibu mau berwarna kan? Default tadi ya. Oke. Ambil. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, begitulah Bapak Ibu semuanya. Gitulah cara kita melakukan mengolah data ya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk yang struktural model assessment. Izinnya